Halo, tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Kembali dengan Sandias Channel, channel yang menyajikan info-info global, isu politik, dan isu terupdate lainnya. Sekarang kami tetap menyampaikan informasi di lingkup Timur Tengah, di mana Israel dihujani bom oleh Houthi dan mengincar bandara vital di Israel. Untuk itu, ikuti infonya, tonton videonya sampai selesai, jangan skip, like, share, dan komen, tentunya juga di subscribe dong. Oke, ayo kita ikuti. Halo pendengar dan selamat datang kembali di Perspektif Panas. Saya Sarah dan hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar baru saja terjadi, di mana kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah melancarkan serangan rudal yang menargetkan salah satu titik paling vital di Israel, yaitu Bandara Internasional Ben Gurion. Ini bukan sekadar gertakan, karena video-video kepanikan di bandara dan laporan kerusakan mulai menyebar luas. Serangan ke Bandara Ben Gurion ini terasa seperti sebuah langkah yang sangat berani dan provokatif dari Houthi. Bisa tolong dijelaskan seberapa signifikan sebetulnya peristiwa ini, Bung Adi? Tentu Mbak Sarah. Jadi gini, kita harus paham dulu konteksnya. Serangan ini bukan sekedar serangan acak. Ini adalah sebuah pesan, sebuah deklarasi yang sangat-sangat jelas. Menargetkan Ben Gurion itu sama saja menargetkan jantung konektivitas Israel dengan dunia luar. Itu gerbang utama mereka, baik untuk sipil, ekonomi, maupun logistik militer. Jadi ketika Houthi berhasil menembus pertahanan udara dan menyebabkan kekacauan di sana, ini adalah sebuah tamparan strategis yang luar biasa keras. Ini bukan lagi soal roket-roket rakitan yang jatuh di wilayah perbatasan. Video yang beredar menunjukkan penggunaan rudal balistik canggih yang mereka sebut sebagai Palestine II dan diklaim hypersonic. Benar atau tidaknya, klaim hypersonic itu masih bisa diperdebatkan oleh para ahli. Tapi yang pasti, rudal itu berhasil lolos dari sistem pertahanan berlapis Israel yang selama ini kan selalu mereka bangga-banggakan. Iron Dome, Arrow 3, semuanya dilewati. Ini menunjukkan sebuah lompatan kapabilitas militer Houthi yang terus terang mengejutkan banyak pihak, terutama Israel dan pelindungnya, Amerika Serikat. Jadi ya ini sangat-sangat signifikan, Mbak. Ini mengubah peta permainan. Tadi Bung Adi sempat menyebut ini adalah sebuah pesan. Pesan tentang apa sebetulnya? Apa yang menjadi motivasi utama Houthi melakukan tindakan yang bisa dibilang sangat berisiko ini? Nah, ini dia intinya. Kalau kita mau jujur, kita tidak bisa memisahkan serangan ini dengan apa yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza. Houthi sejak awal agresi brutal Israel ke Gaza sudah menyatakan diri sebagai bagian dari poros perlawanan atau Axis of Resistance. Mereka tidak hanya bicara, mereka bertindak. Mereka memblokade Laut Merah untuk kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Dan sekarang, mereka menaikkan level permainannya. Jadi motivasinya jelas sekali. Pertama, ini adalah bentuk solidaritas nyata terhadap rakyat Palestina yang sedang menghadapi apa yang banyak pihak sebut sebagai genosida. Saat dunia Arab kebanyakan hanya diam atau mengeluarkan kecaman-kecaman normatif yang tidak bergigi, Houthi menunjukkan bahwa ada kekuatan di kawasan yang siap mengambil resiko militer untuk membela Palestina. Ini kan sebuah pukulan telak juga bagi negara-negara Arab yang sudah normalisasi hubungan dengan Israel. Kedua, ini adalah pembalasan dendam. Jangan lupa Mbak Sarah, Yaman sendiri sudah bertahun-tahun dihancurkan oleh agresi yang dipimpin Arab Saudi dengan dukungan penuh senjata dari Amerika dan Inggris. Iran sebagai sekutu strategis Houthi juga terus-menerus menjadi target sabotase dan serangan-serangan terselubung dari Israel dan Amerika. Jadi serangan ini bisa dilihat sebagai akumulasi dari semua itu.
Ibaratnya kesabaran mereka sudah habis. Mereka bilang, kalian menyerang kami dan sekutu kami, sekarang rasakan balasannya langsung di jantung kalian. Ini bukan lagi perang proksi yang abu-abu, ini serangan langsung. Mereka ingin menunjukkan bahwa Israel tidak lagi kebal, tidak bisa lagi berbuat semena-mena tanpa ada konsekuensi yang menyakitkan. Pandangan yang sangat kuat, Bung Adi. Namun, banyak pihak di Barat dan juga Israel sendiri melabeli Houthi sebagai kelompok teroris yang didukung Iran. Dan tindakan mereka ini justru membahayakan stabilitas regional dan global. Bagaimana Bung Adi melihat narasi tersebut? Ya tentu saja, itu narasi standar mereka kan, selalu begitu. Siapapun yang melawan hegemoni dan kebrutalan Israel dan Amerika pasti langsung dicap teroris. Padahal kalau kita mau objektif, siapa yang lebih pantas disebut teroris? Pihak yang membela tanah yang terjajah atau pihak yang selama 70 tahun lebih melakukan pendudukan, pengusiran dan pembunuhan massal terhadap warga sipil? Coba kita lihat faktanya. Houthi menyerang target militer dan strategis. Bandara Ben Gurion itu kan bukan hanya fasilitas sipil, tapi juga digunakan untuk logistik militer. Sementara Israel, apa yang mereka serang di Gaza? Rumah sakit, sekolah, kamp pengungsi, membunuh puluhan ribu anak-anak dan perempuan. Jadi mari kita letakkan label teroris itu pada tempatnya. Narasi ini ya hanyalah propaganda untuk mendelegitimasi perlawanan. Mereka ingin dunia melihat Houthi sebagai penjahat supaya dunia memaklumi apapun tindakan balasan brutal yang akan dilakukan Israel dan Amerika nantinya. Ini permainan narasi yang sudah sangat usang, Mbak. Oke, saya paham sudut pandangnya. Mari kita kembali sedikit ke aspek militer yang tadi Bung Adi sebutkan. Rudal Palestina 2 ini, jika benar rudal ini memiliki kemampuan hipersonik atau setidaknya mendekati, apa artinya ini bagi supremasi militer Israel yang di kawasan yang selama ini seolah tak tertandingi? Artinya adalah era supremasi absolut itu sudah berakhir, selesai. Selama ini kan Israel hidup di dalam gelembung keamanan yang mereka ciptakan sendiri, didukung oleh teknologi pertahanan udara paling canggih yang dibiayai miliaran dolar oleh pembayar pajak Amerika. Mereka merasa bisa menyerang Suriah, Lebanon, Iran, kapanpun mereka mau, tanpa takut ada balasan yang setimpal. Nah, kehadiran rudal seperti ini, entah itu dari Houthi, dari Hizbullah di Lebanon, atau dari Iran sendiri, itu memecahkan gelembung itu. Rudal hipersonik itu secara definisi bergerak dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara, dan punya kemampuan manuver yang tidak bisa diprediksi. Sistem pertahanan udara konvensional, bahkan yang secanggih Aero 3, dirancang untuk mencegat proyektil dengan lintasan balistik yang bisa dihitung. Tapi kalau targetnya bisa bermanuver di detik-detik terakhir dengan kecepatan ekstrim, ya sistem itu jadi hampir tidak berguna. Inilah yang membuat Israel panik. Video kepanikan di Ben Gurion itu bukan cuma karena ledakannya, Mbak. Itu adalah kepanikan eksistensial, kesadaran bahwa kubah isan mereka ternyata punya lubang besar. Ini memaksa mereka untuk berpikir 2 kali sebelum melakukan agresi. Karena sekarang, setiap tindakan mereka bisa dibalas dengan serangan yang langsung melumpuhkan bandara, pelabuhan, bahkan pusat komando militer mereka di Tel Aviv. Keseimbangan kekuatan atau balance of terror telah tercipta. Dan ini, bagi perjuangan Palestina, adalah sebuah perkembangan yang sangat positif. Sangat menarik. Kalau begitu bagaimana dengan peran Amerika Serikat dalam semua ini? Kita tahu Amerika adalah sekutu terdekat Israel. Video itu juga menyinggung soal pengiriman senjata Amerika yang terus berlanjut ke Israel. Apakah serangan Houthi ini juga merupakan pesan langsung untuk Washington? Oh, sudah pasti. Tentu saja, 100% ini pesan untuk Washington. Houthi kan sangat paham bahwa Israel tidak akan bisa melakukan apa yang mereka lakukan di Gaza tanpa cek kosong dan pasokan senjata tanpa henti dari Amerika. Pesawat-pesawat kargo militer AS itu bolak-balik mendarat di Ben Gurion membawa bom-bom ribuan ton yang kemudian dijatuhkan di atas kepala warga sipil Palestina. Jadi, dengan menyerang Ben Gurion, Houthi secara efektif mengatakan kepada Amerika, kami tidak hanya melawan Israel, kami melawan kalian juga. Fasilitas yang kalian gunakan untuk mempersenjatai Israel kini ada dalam jangkauan kami. Ini adalah cara untuk mengganggu rantai pasok militer Amerika ke Israel. Houthi berusaha membuat biaya dukungan Amerika terhadap Israel menjadi sangat mahal, baik secara finansial maupun politik. Ini benar-benar sebuah analisis yang sangat mendalam. Melihat semua faktor ini, kemampuan baru Houthi, pesan politiknya, dan konteks geopolitiknya, apa prediksi Bung Adi untuk beberapa waktu ke depan? Apakah kita akan melihat Israel dan Amerika melancarkan serangan balasan besar-besaran ke Yaman? Prediksi saya, ya balasan pasti akan ada. Israel karena arogansi dan doktrin militernya tidak bisa terlihat lemah. Mereka harus membalas untuk memulihkan citra superioritas mereka. Kemungkinan besar kita akan melihat serangan udara yang lebih intensif ke Sanaa dan wilayah-wilayah lain di Yaman.
Amerika mungkin akan memberikan dukungan intelijen dan logistik, atau bahkan melancarkan serangan terbatas mereka sendiri dengan dalih menjaga kebebasan navigasi. Tapi pertanyaannya adalah apakah balasan itu akan efektif? Saya ragu. Houthi sudah teruji oleh perang bertahun-tahun. Mereka tahu cara bertahan. Mereka beroperasi secara asimetris. Menghancurkan beberapa infrastruktur di Yaman tidak akan menghentikan kemampuan mereka meluncurkan rudal. Malah sebaliknya, setiap serangan balasan hanya akan memperkuat tekad mereka dan legitimasi perlawanan mereka di mata rakyat Yaman dan dunia muslim pada umumnya. Jadi, yang saya lihat adalah sebuah siklus eskalasi yang berbahaya. Israel membalas, Houthi akan membalas lagi, mungkin dengan target yang lebih sensitif, dan terus seperti itu. Gencatan senjata yang rapuh antara Iran dan Israel yang dimediasi PBB kini ya sudah jadi secari kertas tak berguna. Serangan Houthi ini adalah paku terakhir di peti mati gencatan senjata itu. Dunia, sayangnya, harus bersiap untuk Timur Tengah yang jauh lebih panas dan tidak bisa diprediksi dalam beberapa bulan ke depan. Ini adalah konsekuensi logis ketika keadilan terus-menerus diabaikan dan penindasan dibiarkan merajalela. Perlawanan dalam bentuk apapun pada akhirnya akan muncul. Sebuah gambaran masa depan yang cukup suram namun sangat beralasan. Terima kasih banyak Bung Adi atas waktu dan wawasannya yang luar biasa hari ini. Sama-sama Mbak Sarah. Pendengar, demikian perbincangan kita di Perspektif Panas kali ini. Jika kalian suka dengan video kita, silahkan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Oke, demikian tadi informasi dari Israel ya, di mana Houthi telah menyerang lapangan udara Ben Gurion, di mana itu adalah lapangan terbang yang vital bagi Israel. Oke, bagi teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe agar informasi berikutnya akan selalu hadir di Anda. Juga untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong klik subscribe-nya. Saya butuh komen, kritik, dan sarannya agar konten dari Sandias Channel ini lebih baik dari sekarang. Kami memang baru memulai untuk berusaha menjadi lebih baik. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat terus melangkah dan tak pernah padam. Jangan lupa subscribe, dan subscribe. Bye-bye.